Apakah pergi ke Kemukus itu sendiri bisa? Jawabannya tentu saja bisa, tergantung niat dan tujuannya. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya kalau memang tujuannya ekonomi untuk ziarah, itu sendiri aja bisa. Kalau masalah syarat itu kan tetap bisa diusahakan, apalagi kalau memang sekali lagi benar-benar niatnya itu untuk ngalap berkah, mencari kelancaran rezeki. Itu sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, tapi kembali lagi kepada kita. Kalau niatnya itu hanya untuk senang-senang, ya percuma, mending di tempat lain. Tapi kalau di sini memang di makam Pangeran Samudro itu rata-rata benar-benar untuk berziarah. Kalau masalah pasangan itu bisa dikatakan sendiri juga bisa, tapi ya itu tergantung sugesti dari orang-orang yang melakukan ritual. Tapi selama ini banyak juga yang ziarah sendiri, dan memang ada titik perubahan. Tapi bagaimanapun itu harus sifatnya itu kerja keras. Jadi poinnya itu yang namanya ngalap berkah itu mungkin itu kebanyakan hanya bisa membantu, tidak bisa instan atau langsung kaya. Dan juga yang perlu diketahui di konten ini tidak ada yang namanya mahar-maharan atau apapun, karena pure Anda lakukan sendiri, ritual Anda lakukan sendiri ya. Terus syarat-syarat Anda lakukan sendiri, apapun itu Anda lakukan sendiri. Jadi tidak ada unsur tipu-tipu atau yang lainnya, karena hanya sekedar wawasan atau informasi atau tukar pengalaman atau yang lainnya. Sebagai pemburu ritual seharusnya kita memang menyadari itu. Jadi intinya sebelum kita bahas, hati-hati, karena memang banyak sekali unsur penipuan-penipuan yang nantinya justru berniat mencari pencerahan atau mencari jalan agar lancar, tapi malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Jadi intinya di konten ini hanya sekedar wacana saja. Kalaupun tukar informasi itu tidak apa-apa, fungsinya kita hanya sharing-sharing saja. Oke, kita bahas bagaimana cara ritual sendiri di sana. Yang pertama-tama itu setelah Anda sampai di sana, seperti biasanya itu Anda bisa melakukan ziarah, tapi yang paling poin pentingnya itu jangan lupa. Jadi yang orang lain tidak lakukan itu Anda lakukan. Terus yang bagi sebagian orang itu kalau memang melakukan ziarah itu seperti biasa, mandi di Sendang Ontrowulan, terus masuk ke juru kunci. Nah, disitulah yang penting poinnya. Setelah Anda keluar dari makam atau petilasan yang bawah itu, diusahakan itu Anda bermunajat sendiri itu di pendoponya, karena
yang sebagian orang itu melakukan ritual yaitu berdoa, itu kan hanya dari petilasan yang bawah terus ke makam yang atas. Nah itu sebenarnya menurut guru supranatural saya atau yang sebagian orang alami itu hampir sama kok. Yang jarang dilakukan itu berdoa di titik pusat pendopo depan petilasan yang bawah itu. Dan itu saya sudah membuktikan sendiri di sana memang sangat istimewa auranya. Setelah itu Anda lakukan berdoa di titik tersebut, bisa dikatakan titik biru. Itu silahkan Anda agak lama bermunajat di situ. Setelah selesai, nanti Anda bisa naik ke gunungnya. Setelah sampai di gunung, sebelum masuk makam itu kan ada makam satu lagi yang dikelilingi teralis itu. Kalau orang di sana menamakannya kandang. Nah, di situ jangan lupa Anda juga membakar dupa di sana. Terus berdoa juga di sana. Karena memang dirasakan auranya sangat berbeda. Setelah sampai di kandang tersebut, Anda lakukan berdoa. Itu yang kalau bisa dibuat senyaman mungkin. Terus itu baru Anda masuk di makam yang paling atas, makamnya Pangeran Samudro tersebut. Anda lakukan itu, menemui juru kuncinya. Terserah Anda mau ketemu siapa, mau Gus Dwi atau yang lainnya, itu monggo. Tapi kalau sebagian besar itu sama Gus Dwi juga. Nah, setelah Anda melakukan berdoa itu sampaikan munajat Anda. Nah, itu kalau masalah yang kelengkapan srono atau terus terang sebagai pasangan, nah itu Anda bisa mencari di sana. Tapi ditekankan kalau bisa itu yang benar-benar orang itu sudah lama di sana. Karena apa? Sebagian besar yang pengguna jasa itu wanitanya itu berpindah-pindah. Jadi kalau bisa itu tetaplah pada orang tersebut, diusahakan untuk Anda mengenal, akrab dulu, kemudian benar-benar orang itu menjual jasanya di situ. Karena apa? Ketika akan melakukan ritual 7 kali, nah itu kan tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Sebenarnya itu lebih aman daripada dengan pasangan yang lainnya. Karena apa? Kalau dengan pasangan itu biasanya ketergantungan, terutama masalah keuangan atau ekonomi itu biasanya ketergantungan. Jadi ya agak berat juga. Apalagi kalau wong iki ngeritan, nah itu bikin mumet juga. Jadi tetap bisa dikatakan Anda bisa di sana itu berangkat sendiri, kemudian
kelengkapan srononya itu di sana ada. Tapi saya tekankan kalau memang mau hanya ziarah saja itu sudah cukup sendiri, itu enggak apa-apa. Kalaupun masalah reaksi itu hampir sama, karena memang itu kalau memang yang bau reksa itu sudah membantu, itu berwujud perewangan. Jadi mungkin dalam segi pekerjaan itu Anda semakin lancar, terus dalam mencari rezeki entah ada aja, mencari uang itu ada aja jalannya, seolah-olah ada yang membantu. Nah itu, jadi intinya seperti itu. Kalau yang sudah melakukan atau belum melakukan itu ada disimak di video-video saya yang lainnya. Tapi diusahakan, sekali lagi saya ingatkan, itu di titik birunya itu yang jarang sekali orang melakukan berdoa di sana. Itu sudah dilakukan untuk berziarah itu puluhan tahun, tapi mungkin hanya beberapa orang yang melakukan. Terus sekali lagi, setelah Anda melakukan ritual tersebut, yang kita ingatkan itu Anda tetap hati-hati, karena ada saja oknum yang memanfaatkan. Kalau masalah selamatan dan lain sebagainya itu bisa Anda lakukan setelah kelihatan perubahannya. Tapi kalau belum, itu alangkah baiknya itu tetap ziarah yang biasa saja. Jadi yang namanya selamatan itu kisaran kalau dulu itu sekitar habis 450.000. Itu kalau lebih aman atau lebih enaknya Anda bisa minta petunjuk atau minta bantuan Pak Juru Kuncinya untuk menyiapkan selamatan tersebut. Atau mungkin Anda bisa menghubungi yang jualan kembang itu, mbaknya yang dekat makam, yang bawah, yang dekat Sendang, itu yang jualan tokonya permanen, itu biasanya standar-standar saja. Tapi kalau yang lainnya itu pernah juga ada yang minta 1 juta lebih. Jadi sebenarnya itu enggak terlalu mahal itu kalau selamatan, kalau Anda sudah merasakan perubahannya. Tapi kalau belum, tetap Anda lakukan ziarah yang biasa. Jadi poinnya, diusahakan Anda tidak berubah pasangan. Terus jangan harap setelah Anda ziarah itu perubahan itu akan 180 derajat Anda langsung kaya, itu tidak mungkin. Tidak ada yang instan seperti itu. Jadi harus dengan penuh kesabaran. Kalau Anda mengharapkan yang instan itu, saya rasa selama ini nggak mungkin. Karena apa? Memang yang namanya makhluk gaib itu tidak mengenal uang sebenarnya. Tidak mengenal uang. Kalau emas itu mungkin ada. Itu berdasarkan guru spiritual saya juga bilang seperti itu. Tapi poinnya tetap Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada perubahan. Karena apa? Yang gagal sebenarnya itu tidak ada. Yang ada adalah berhenti berusaha. Maka tetap semangat dalam menjalani usaha, dan jangan lupa yang namanya ngalap berkah atau memuji, mendoakan orang yang meninggal, itu intinya sebagai support untuk gaib saja. Sementara untuk usaha itu mutlak kita sendiri.
intinya sama, tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ulasannya seperti itu. Ketika Anda di sana, itu poinnya hati-hati, karena ada saja calo ataupun orang yang sengaja memanfaatkan kesusahan kita, kadang-kadang dimanfaatkan orang lain. Jadi sebaiknya Anda pelajari dulu, Anda rinci dulu lebih detail. Nah, itu tetap lebih amannya seperti itu. Maka sebaiknya tetap berhati-hati, dan intinya satu, tidak ada, saya rasa yang saya jumpai, yang namanya usaha pesugihan itu yang instan. Tapi yang kita rasakan setelah ziarah di sana itu ada saja jalannya. Tuhan memberikan jalan, terus usaha kelihatan lebih lancar, dan juga ketika ada kesulitan itu ada saja. Sebenarnya masih ada ritual-ritual yang lain yang harus dilakukan, seperti apa yang dilakukan di rumah. Itu ada, nanti kita bahas di video selanjutnya. Tetap semangat dan hati-hati. Yang namanya usaha spiritual itu memang tidak ada garansinya. Jadi Anda harus lebih jeli, lebih cermat, dan jangan terjebak dalam hal-hal yang nantinya akan merugikan Anda sendiri. Apalagi kalau masalah yang goib-goib itu sebenarnya kalau Anda tidak terlalu waspada dan Anda tidak selektif, itu bisa menambah beban keuangan Anda. Karena apa? Itu tidak ada garansinya. Jadi jangan terlalu percaya sama yang namanya penggandaan uang atau yang lainnya, yang instan. Itu Anda jangan terlalu percaya. Yang namanya ritual itu harus Anda usahakan sendiri, Anda yang menjalani sendiri, dan Anda yang menikmati sendiri. Terima kasih. Sampai di sini, nanti kita akan membahas apa saja yang akan dilakukan ritualnya di rumah. Jadi tidak hanya di tempat ziarah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.